Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Bersama saya Ibu Yulianti Fajar Wulandari pada mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Dan pada pertemuan kedua kali ini, bahasan kita adalah tentang komunikasi antar budaya. Baiklah, saya akan share slide-nya di sini ya. Ya, komunikasi antar budaya pada pertemuan kedua kali ini, bahasan kita ini kita akan membahas definisi komunikasi antar budaya. Di sini ada beberapa definisi ya. Yang pertama dari Larry A. Samovar dan Richard E. Porter. Ya. Menurut mereka adalah komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Ini menurut Larry dan Richard. Ya. Lalu menurut Goming Chen dan William, ini adalah komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Ya. Jadi kedua definisi ini agak sedikit berbeda ya. Kalau menurut Larry dan Richard itu komunikasi antar budaya ini adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, berbeda latar belakangnya, berbeda sukunya, berbeda etnisnya, berbeda rasnya, bahkan berbeda kelas sosialnya. Namun menurut Gobing Chen dan William, kalau mereka melihatnya komunikasi antar budaya ini sebagai proses, ya, proses pertukaran sistem simbolik, ya, dan antar manusia ini yang dibatasi, ya, dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok, gitu ya. Jadi ada batasan-batasan di situ. Jadi ini kalau jadi yang pertama itu adalah komunikasi yang berbeda ya antar etnis dan atau suku bangsa. Kalau yang pengertian kedua adalah proses negosiasi. Jadi kegiatannya ya, kegiatan pada saat pertukaran pesan tersebut. Lalu kita lihat lagi di sini ya. Apa aja sih apa aja yang disebut sebagai ras gitu ya. Kalau sebentar ini sepertinya terlewat ya. Nah, ini. Ya. Ini adalah konsep ya, konsep dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama etnik atau etnis. Ya. Jadi bisa disebut etnik, bisa disebut juga etnis. Artinya ini adalah sebuah himpunan ya. Himpunan manusia atau subkelompok manusia yang dipersatukan oleh sebuah kesadaran atas kesamaan kultur atau budaya atau subkultur atau subbudaya tertentu karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, bahkan peran atau fungsi tertentu. Ya, ini adalah definisi dari etnis, gitu ya. Misalnya kita bilang ada etnis Tionghoa, ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah mereka punya budaya yang sama, gitu ya. Walaupun Tionghoa ini sebenarnya kan juga terdiri dari berbagai ras juga ya, terdiri dari berbagai ras. Tapi misalnya kan ada kalau di China itu kan ada yang suku Han gitu ya, ada juga suku lainnya. Nah, ini adalah kalau dipersatukan menjadi etnik. Sama seperti misalnya etnis Papua gitu ya. Di dalamnya kan banyak ada beragam suku.
ada suku Asmat, suku Dani, gitu ya. Mereka punya aturan-aturan main tersendiri. Tetapi ketika mereka mau kita sebutkan sebagai etnis Papua atau etnis Indonesia Timur, nah ini bisa menyebutkan orang-orang dengan latar belakang yang seperti itu gitu ya. Jadi dia punya kesamaan atas sebuah budaya. Jadi walaupun dia sukunya berbeda, suku Dani, suku Ahmad, suku Asmat gitu ya, berbeda, tapi dia punya kesamaan budaya gitu ya, walaupun berbeda ras, suku, tapi dia punya kesamaan budaya, maka ini disebut etnis gitu ya. Misalnya etnis Jawa nih, ya etnis Jawa, ya orang Jawa kan ada yang Jawanya yang di Jawa Jogja, ada juga yang Jawa Tengah gitu ya. Kita tapi nyebutnya etnis Jawa ya. Tapi ada kesamaan budayanya walaupun berbeda sukunya gitu ya. Ada suku maksudnya dari Jawa Tengah, dari Jogja itu kan berbeda. Tapi disatukan menjadi etnis atau etnik. Nah, kemudian ras. Ras ya. Apa yang disebut sebagai ras? Ras adalah himpunan manusia atau subkelompok orang dari suatu masyarakat yang dicirikan oleh kombinasi karakteristik fisik, genetik keturunan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memudahkan kita untuk membedakan subkelompok itu dengan kelompok yang lain. Nah, kalau ras berarti ada ciri fisiknya, ya. Nah, ras tadi, misalnya ras Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, dengan Indonesia Tengah, itu berbeda. Atau misalnya rasnya ini Kaukasia, gitu ya, orang-orang Barat atau bule ini rasnya Kaukasia. Kemudian orang-orang China, etnis Tionghoa itu mereka punya ras ini ya Mongolian, gitu ya. Nah, kemudian ada juga ras apa namanya yang jadi itu dia sebenarnya bisa lebih luas ya. Kalau kita nyebutnya orang Barat kan Kaukasia itu di Barat itu kan ada misalnya kayak ada Jerman atau ada Inggris ya, Perancis, Amerika. Tapi kita menyebutnya mereka adalah keturunan dari ras Kaukasia. Kalau ada juga ras Malayan ya atau Melayu. Itu yang orang-orang Indonesia, orang-orang apa namanya Malaysia gitu ya, ras Melayu. Nah, ada juga ras Mongolian tadi yang etnis-etnis Tionghoa, Cina dari suku Han atau suku yang lainnya di China. Nah, itu disebut sebagai itu. Jadi ras ini lebih luas lagi daripada etnis. Lalu ada yang disebut dengan etnosentrisme atau rasisme. Nah, kalau ini adalah setiap kelompok etnik atau ras mempunyai semangat dan ideologi untuk menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnis lainnya. Jadi yang disebut etnosentrisme itu sama dengan rasisme. Artinya kita menganggap bahwa ras kita atau etnis kita lebih baik. Misalnya orang-orang Barat gitu ya, orang-orang bule menganggap bahwa ras mereka Kaukasia itu lebih hebat daripada ras Asia gitu ya, daripada ras Melayu, daripada ras Mongolian, gitu ya. Seperti kalau kita tahu kasus masalah seperti Nazi Jerman ya. Nazi Jerman ini kan Hitler mempunyai kebijakan untuk dia mempunyai rasa etnosentrisme. Artinya gini, dia merasa ras Arya itu lebih baik, lebih unggul, lebih bagus daripada ras lainnya. Sehingga dia melakukan genosida, pembunuhan besar-besaran terhadap ras di luar Arya. Gitu ya. Jadi di Jerman
yang bukan ras Arya itu dibunuhin, itu ya, oleh Hitler. Nah, inilah yang disebut sebagai kejahatan kemanusiaan ya. Ini karena adanya ego etnosentrisme bahwa ras mereka merasa lebih baik daripada yang lainnya. Itu ya. Lalu berikutnya adalah prasangka ya. Prasangka atau prejudis ini adalah sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi tidak luwes yang diekspresi sebagai perasaan ya. Jadi yang namanya prasangka itu ya memang kita mempunyai dugaan-dugaan gitu ya yang apa namanya menduga hal yang belum tentu itu benar terjadi. Ya, ini bisa apa namanya? Misalnya kadang-kadang misalnya ya kalau sentimen ras di luar negeri di Amerika misalnya uh, seperti ras uh, kulit hitam gitu ya. Kulit hitam itu dianggap sebagai prasangkanya ya gitu ya, itu lebih banyak melakukan kriminalitas itu dianggap sebagai prasangkanya seperti itu. Jadi apalagi di zaman-zaman sebelumnya ya dahulunya itu apa namanya pada mungkin pada apa namanya abad-abad sebelumnya ya itu karena adanya etnosentrisme gitu ya, merasa bahwa ras Kaukasia lebih baik daripada ras negroid gitu ya, kulit hitam, maka orang-orang kulit hitam di Afrika diangkut ke Amerika, kemudian diperjualbelikan sebagai budak gitu ya. Lalu kemudian apa namanya juga ada generalisasi bahwa prasangka bahwa orang-orang yang suka berbuat jahat adalah orang-orang yang berkulit hitam. Itu sama seperti halnya saat ini adalah sentimen ras di Eropa, di mana banyak imigran yang dari negara-negara Asia datang ke Eropa untuk mencari pekerjaan, untuk hidup yang lebih baik. Nah, kemudian oleh orang-orang Eropa ini, mereka kadang-kadang menganggap imigran-imigran ini sebagai masalah dan mereka mempunyai prasangka bahwa para imigran ini ya yang membuat kekacauan, kerusakan, kriminalitas. Nah, inilah yang disebut prasangka. Sama seperti halnya di Indonesia, adanya prasangka dari suku minoritas dan mayoritas. Nah, ini yang disebut sebagai prasangka juga. Lalu ada multikulturalisme. Multikulturalisme ini adalah suatu paham, ya, paham atau situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Ya, jadi judulnya aja multi. Multi artinya banyak, kulturalisme ya, kultur itu adalah budaya. Kemudian isme ini adalah paham ya. Jadi ada paham yang tersusun dari banyaknya kebudayaan. Contoh paling gampang adalah misalnya kalau di sini di Jakarta. Jakarta ini banyak sekali berbagai suku dari berbagai daerah di Indonesia, belum lagi ditambah orang-orang asing juga gitu ya dari Eropa, dari Asia, Afrika berkumpul di Jakarta gitu ya. Akhirnya membentuk budaya tersendiri, budayanya orang Jakarta, budaya orang yang memang udah culture-nya udah jadi gabung gitu ya. Misalnya juga kayak di apa namanya Singapura ya. Singapura itu kan juga banyak ada etnis Melayu, ada etnis Tionghoa, ada etnis dari India gitu ya.
Nah, ini udah banyak sekali mereka udah terkumpul di situ. Akhirnya budayanya dari Singapura yang aslinya, yang tadinya ini Melayu, itu jadinya bercampur, ngeblend juga dengan orang asing juga ya, Western di situ. Akhirnya menjadi budaya Singapura. Kalau di Amerika itu ada New York gitu ya. Jadi karena kota-kota ini dipenuhi oleh beragam etnis, jadi otomatis masyarakat yang ada di situ membentuk kebudayaan sendiri sesuai gabungan dari beragam suku tersebut gitu ya. Ini disebut multikulturalisme. Lalu ada yang disebut sebagai komunikasi intrabudaya. Komunikasi pasti udah tahu ya, komunikasi itu kan pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan, ya. Intra artinya internal, ya, di dalam. Budaya ya budaya ya, peradaban kita. Jadi komunikasi intrabudaya adalah komunikasi yang terjadi di dalam budaya itu sendiri. Misalnya di suku Baduy gitu ya, terjadi komunikasi antar sesama anggota suku Baduy di dalamnya. Atau misalnya seperti saya yang lahir di Jakarta, kemudian saya pada saat Lebaran pulang ke kampung ya, ke Banyumas. Nah, di situ saya ketemu dengan tante saya, keluarga saya, kerabat saya. Nah, kemudian terjalin komunikasi. Nah, itu adalah komunikasi intrabudaya di dalam budaya yang sama. Lalu ada komunikasi antar etnik atau antar ras. Nah, ini adalah komunikasi antar anggota etnis yang berbeda. Ya, misalnya etnis suku Jawa sama suku Sunda gitu ya, mereka berbicara, suku Betawi dengan suku Jawa atau dengan suku dari Nias misalnya ya. Jadi ini antar etnik berbicara, jadi mereka punya latar belakang kebudayaan yang berbeda, mereka saling berkomunikasi, ini yang disebut komunikasi antar etnik atau antar ras. Lalu, komunikasi lintas budaya, apa sih pengertiannya? Nah, yang pertama adalah suatu studi tentang perbandingan gagasan atau konsep dalam berbagai kebudayaan. Jadi komunikasi lintas budaya bisa berarti itu adalah sebuah studi ya, penelitian, pengetahuan tentang perbandingan gagasan atau konsep berbagai kebudayaan. Karena lintas ya, lintas berarti antar budaya. Bisa juga diartikan sebagai perbandingan antara satu aspek atau minat tertentu dengan dalam satu kebudayaan. Jadi kebudayaannya ini sama, misalnya suku Jawa gitu ya. Nah, perbandingan satu aspeknya aja deh ya. Misalnya seperti penggunaan motif batik ya. Batik model Solo dan batik Jogja, ya kan? Apa yang digunakan di Solo misalnya untuk tujuannya untuk apa namanya raja atau bangsawan, motif batik tertentu gitu ya. Nah di Jogja belum tentu motif itu dipakai untuk raja, bisa jadi juga oleh rakyat biasa boleh dipakai. Raja punya motif tersendiri. Ini adalah perbandingan satu aspek, misalnya dari pakaian ya, dari kain batik tadi. Nah ini dalam satu kebudayaan. Jadi misalnya satu kebudayaan tadi sama-sama budayanya Jawa gitu ya, tapi di aspek yang dibahasnya di sini adalah seperti kainnya gitu ya, karena setiap motif batik itu punya peruntukannya, tujuannya tertentu. Jadi antara Jogja dan Solo bisa jadi berbeda tujuannya. Ya, walaupun dia
motifnya sama, gitu, tapi bisa jadi berbeda tujuannya. Lalu yang berikutnya adalah bisa juga perbandingan antara satu aspek atau minat tertentu dengan satu atau lebih kebudayaan yang lain. Ya, jadi komunikasi lintas budaya bisa juga berupa pembahasan atau komunikasi antara satu atau lebih ya aspek tertentu yang menjadi minat pembicaraan dalam satu atau lebih kebudayaan, gitu ya. Jadi ini bisa macam-macam. Kita mau ngomongin apa namanya budaya Jawa, budaya ini semua diomongin dalam satu hal, kemudian dibandingkan, gitu ya, bisa seperti itu. Lalu selanjutnya adalah, nah ini ya, komunikasi internasional. Apa sih komunikasi internasional? Nah, ini adalah komunikasi antar bangsa dan antar lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda negara. Nah, komunikasi ini seringkali diartikan sebagai diplomasi atau propaganda, ya. Jadi, komunikasi internasional ini adalah pembicaraan antar bangsa. Salah satu contohnya misalnya forum PBB, ya. Pada saat forum PBB itu kan banyak sekali anggota-anggota yang hadir ya dari berbagai negara. Nah, mereka berbicara. Inilah yang disebut sebagai diplomasi. Nah, kemudian juga kalau propaganda, tujuannya memang ada tujuan untuk mendapatkan dukungan gitu ya. Misalnya pada saat waktu itu Indonesia baru lepas dari Belanda, kemudian Jepang masuk, Jepang mempropagandakan dirinya sebagai saudara tua gitu ya. Mereka datang ke sini untuk meraih simpati publik, simpati rakyat Indonesia. Padahal sebenarnya mereka tidak jauh berbeda juga. Tujuannya adalah imperialisme atau invasi atau penjajahan. Itu, tapi menggunakan propaganda saudara tua. Lah, lalu alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Nah, untuk teman-teman semua nih ya, mahasiswa komunikasi, untuk apa sih kita belajar komunikasi antar budaya? Yang pertama, untuk kita membuka diri dan memperluas pergaulan, ya, bahwa kita hidup tidak sendiri, tapi kita hidup juga bersama etnis yang lain, suku yang lain, ras yang lain, agama dan kepercayaan yang lain. Nah, disinilah kita harus memperluas pergaulan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran diri. Artinya gini, kita tahu kita berasal dari mana, gitu ya. Kita berasal dari Indonesia, gitu ya. Berarti apapun tingkah laku kita harus mengharumkan Indonesia, jangan membuat malu. Gitu. Jadi kita punya kesadaran diri. Lalu yang ketiga adalah etika atau etis. Nah, jadi dengan kita tahu, misalnya kita berteman dengan teman-teman dari berbagai negara, kita berusaha membawa diri kita dengan baik, karena kita mau representasikan negara kita, itulah etikanya, ya, etisnya seperti itu. Lalu yang keempat, mendorong perdamaian dan meredam konflik. Dengan kita punya teman-teman yang beragam, kita akhirnya mempelajari adanya perbedaan di antara teman-teman kita itu. Sehingga dengan perbedaan ini kita bisa merangkul menjadi sebuah persatuan, ya, persatuan di atas nama misalnya negara gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mendorong perdamaian, jangan sampai keberagaman ini menjadi konflik yang mudah membuat perpecahan. Lalu apalagi alasannya? Demografis ya, asal kita ya. Kemudian asal kita Indonesia, dari suku Jawa misalnya kayak gitu ya. Lalu ekonomi. Nah,
kenapa kita mempelajari komunikasi antar budaya ada kaitannya dengan ekonomi? Ya tentu saja karena setiap negara punya mata uang, ya punya sistem ekonomi sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu kalau kita belajar komunikasi antar budaya, kita jadi paham di negara tersebut, di mata uang yang berlaku apa, kursnya, perbandingannya antara dengan mata uang kita itu seberapa jauhnya, seberapa besarnya, dan ini bisa membantu kita juga dalam investasi, gitu ya. Lalu yang ketujuh, menghadapi teknologi komunikasi. Ya, ini tentu saja. Kenapa? Karena perkembangan teknologi komunikasi ini luar biasa pesatnya. Dan kita itu sudah tidak punya batasan-batasan lagi. Kita sudah bisa terkoneksi dengan teman-teman kita yang ada di Eropa atau saudara kita yang di Barat atau di Asia lainnya gitu ya. Kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan mereka. Bahkan kalau kita tidak bisa berbahasa mereka pun kita bisa menggunakan aplikasi penterjemah ya. Itu sudah sangat memudahkan. Dan yang kedelapan, ini yang paling penting, menghadapi era globalisasi ya. Jadi saat ini kita sudah menjadi warga negara dunia juga. Nah, kita jadi harus siap menghadapi era globalisasi. Artinya kita bisa bekerja tidak harus di negara sendiri, kita bisa di negara orang lain. Begitu juga orang-orang dari negara lain, mereka bisa juga datang ke Indonesia untuk bekerja, untuk belajar, untuk jalan-jalan ya, banyak peruntukannya. Nah, itulah yang kita pelajari pada pertemuan kedua ini ya, tentang komunikasi antar budaya. Saya harap apa yang saya paparkan saat ini memberi manfaat untuk teman-teman sekalian, dan saya akan kembali lagi pada pertemuan berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi terkait komunikasi lintas budaya. Baiklah, kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.